Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Marina, Kak Berta, dan Kak Agnes. Hari ini adalah hari yang spesial. Adik-adik tahu gak apa itu? Ya, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita sangat bersukacita. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan Ia sudah bangkit. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Alma Pendeta Samuel Sigalinggi. Untuk itu, mari kita angkat pujian, Berubah Berbuah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau berikan nafas kehidupan hingga kami dapat melaksanakan ibadah kami
yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bagi adik-adik yang di rumah, silakan membuka Alkitabnya dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Abang Pendeta akan bacakan untuk kita. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau merayakan Hari Raya Paskah, kita merayakannya di gereja. Adik-adik sekolah minggu diminta untuk bangun pagi-pagi sekali, masih mengantuk tapi sudah harus pergi ke gereja, kemudian mencari telur Paskah. Namun kali ini karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa merayakannya di gereja. Jadi kita mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing, tapi kita juga tetap dapat bersukacita. Adik-adik, mengapa kita harus merayakan Hari Raya Paskah? Tentu tujuannya adalah agar kita senantiasa mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, dan terutama bahwa Dia telah bangkit untuk kehidupan kita. Paskah adalah hari raya sukacita bagi kita karena kebangkitan Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Dia telah mati menebus dosa kita. Tadinya kita yang harus dihukum, tapi Yesus menggantikan kita. Dia mati dan mengalahkan kematian dan bangkit untuk kehidupan kita. Adik-adik tahu nggak? Kalau Paskah itu bagi kita adalah hari raya sukacita. Tapi dahulu, awalnya, kebangkitan Kristus itu menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Murid-murid banyak yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan, Ia yang disebut juga Anak Manusia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah Dia mati.
Wajar saja para murid menjadi cemas dan takut. Mereka awalnya hanya mau mengunjungi kuburan Yesus saja. Perempuan-perempuan datang ke kuburan itu pagi-pagi sekali membawa rempah-rempah. Pada zaman dahulu ada kebiasaan seperti itu, membawa rempah-rempah ke kuburan. Maka ketika mereka pergi dan sampai di kubur Yesus, ternyata kuburan Yesus sudah terbuka dan tidak ada Yesus di dalamnya. Mereka ketakutan, mereka cemas, mereka bingung. Apa yang terjadi? Siapa yang membuka kubur ini? Padahal pintu kuburan itu terbuat dari batu yang begitu besar. Tidak mungkin orang bisa menggesernya sendirian. Dan ketika mereka masih dalam ketakutan, ternyata mereka bertemu, katanya tadi ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Kedua orang ini sesungguhnya adalah malaikat yang mengingatkan mereka, mengingatkan perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah tidak ada di sana karena Yesus sudah bangkit. Bukan karena Yesus atau mayat Yesus diambil oleh orang lain, tetapi karena Yesus sudah hidup dan bangkit kembali. Tapi tentu saja adik-adik, berita kebangkitan Yesus dari kematian itu sangat sulit untuk dipercaya. Maka ketika perempuan-perempuan itu pulang dari kubur, mereka memberitahukannya kepada murid-murid yang lain, kepada ke-11 murid Yesus. Murid Yesus tinggal 11 karena Yudas pada waktu itu sudah mati. Murid-murid itu bahkan juga tidak percaya. Tidak mungkin, kata mereka. Petrus, salah seorang murid Yesus, bahkan ingin membuktikannya sendiri. Maka dia pergi berlari dan sampai di kubur Yesus. Dia hanya melihat kain kafan pembungkus jenazah Yesus itu, tetapi Yesus sendiri tidak ada di dalam kuburan itu. Adik-adik, bagi murid-murid awalnya kebangkitan Kristus adalah suatu rasa ketakutan, kecemasan, menimbulkan kebingungan. Tapi kemudian kebangkitan itu menjadi sukacita. Dan juga bagi kita kebangkitan Kristus adalah kabar sukacita yang besar. Sebab kebangkitan Kristus memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Adik-adik barangkali ingat kalau kita merayakan Paskah di gereja selalu disuruh mencari telur Paskah. Artinya apa? Kenapa harus mencari telur? Karena telur itu melambangkan suatu kehidupan. Benda telur itu sendiri tampaknya seperti benda mati, tidak ada yang hidup di dalamnya. Tapi ternyata kalau telurnya masih baik dan dirami oleh induk ayamnya, maka dari telur itu nantinya akan keluar anak ayam dan menjadi ayam yang dewasa. Itu membuktikan bahwa di dalam telur yang tampaknya seperti benda mati, tapi di dalamnya juga ada kehidupan yang baru. Seperti itulah kematian Yesus Kristus itu tampaknya tidak ada kehidupan, yang ada hanya kematian. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, Yesus kemudian bangkit dan kebangkitan Kristus menjadi kehidupan bagi kita. Kalau tadinya murid-murid Yesus sukar percaya, tetapi bagi kita saat ini kita harus menerima dan mengimani, percaya bahwa Yesus bangkit untuk kita, memberikan jalan keselamatan bagi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus bersukacita dan harus hidup sebagaimana Tuhan menghendaki, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang patuh kepada orang tua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, bila pada hari ini Engkau memberikan sukacita yang besar bagi kami anak-anak-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah kami ini dalam perayaan Paskah, sekalipun kami mengikutinya dari rumah saja, tetapi kami tetap dapat bersukacita oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Kristus yang telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau bangkitkan kembali menjadi kehidupan bagi kami. Biarlah kiranya kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dan patuh juga kepada orang tua. Biarlah kiranya kami semakin bertumbuh dalam iman kami, bertumbuh badan kami Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa dalam perlindungan-Mu, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita.
Segala dosa dan pelanggaran kami, hapuskanlah kiranya agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan sampaikan bahwa Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. 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 terima kasih kakak sekalian, ibu dan teman-teman. Bye. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Adik-adik yang terkasih, Bapak Pendeta